Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya mendapatkan tugas ujian akhir semester membuat media pembelajaran berbasis audiovisual, mata kuliah pengembangan media pembelajaran, dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Nur Ismail MPDI. Oleh Farid Nur Rojab. Pada pertemuan ini, saya akan membahas mengenai akad. Pada peta konsep terdapat 5 subbab, yaitu 1. Pengertian akad. 2. Dasar hukum akad. 3. Rukun dan syarat akad. 4. Macam-macam akad. 5. Hikmah akad. Pengertian akad. Menurut bahasa, artinya ikatan, menjamin atau perjanjian. Menurut istilah, pertama, komitmen seseorang yang menuntut dirinya atau menuntut agar orang lain melakukan suatu perbuatan tertentu yang dia inginkan. Berdasarkan pengertian ini, maka jual beli, pernikahan dan semua transaksi komersil dan ganti rugi bisa disebut akad. Demikian pula sumpah untuk melakukan perbuatan tertentu di masa mendatang juga disebut akad. Karena, orang yang bersumpah, berkomitmen bagi dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu di masa mendatang. Kedua, pengertian akad secara khusus, yaitu ikatan antara beberapa pihak yang bertransaksi melalui ijab dan qabul. Berdasarkan pengertian ini, maka sumpah tidak termasuk akad, demikian pula berjanji untuk diri sendiri tidak termasuk akad. Istilah akad hanya digunakan untuk bertransaksi antara beberapa pihak, baik saling mengikat maupun tidak saling mengikat. Akad khusus inilah yang dimaksud dalam pembahasan ini. Dasar hukum akad. Dasar hukum dilakukannya akad adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu." Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 1. Berdasarkan ayat tersebut, dapat dipahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad hukumnya wajib. Rukun dan syarat akad. 1. Al-Aqidani, adalah dua orang atau lebih yang melakukan akad atau transaksi. Syarat dari orang-orang yang melakukan transaksi adalah a. Ahliyah, yaitu orang yang melakukan akad syaratnya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi, dan standar dari ahliyah adalah balik, berakal dan mumaiz. B. Wilayah, yaitu hak dan kewenangan seseorang menurut syariat untuk melakukan transaksi atas objek tertentu. Artinya orang tersebut merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek tertentu, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya. 3. Ridho dan bebas dari tekanan atau tidak ada unsur paksaan, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jual beli berlaku dengan saling ridho. Hadis riwayat Ibnu Majah. 2. Sigot atau ijab dan qabul, yaitu ucapan atau perbuatan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang melakukan akad. Syaratnya adalah a. Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak. B. Ijab kabul harus berurutan dan menyambung. C. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis akad dan adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang bertransaksi, tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya. 3. Mauqut alai, yaitu barang yang dijual atau objek transaksi. Syaratnya adalah a. Barang yang dijual harus ada ketika akad atau kontrak berlangsung, sehingga akad tidak sah ketika barang yang dijual tidak ada saat transaksi. B. Barang yang dijual harus berupa harta yang diperbolehkan syariat untuk ditransaksikan dan dimiliki penuh oleh pemiliknya. Dari sini, maka orang yang melakukan jual beli atas barang yang dilarang oleh syariat, seperti jual beli bangkai, maka transaksi atau akad tidak sah. C. Barang yang dijual bisa diserah terimakan saat terjadinya akad, atau dimungkinkan dikemudikan. Dari sini, maka jika barang yang dijual tidak bisa diserah terimakan saat transaksi, maka akad tidak sah, seperti jual beli atas burung yang masih terbang di udara, transaksi atau akad seperti ini tidak sah.
D. Adanya kejelasan tentang objek transaksi. E. Barang yang dijual harus suci, tidak terkena najis dan bukan barang najis. Macam-macam akad. Akad ditinjau dari keterkaitannya dengan harta dibagi menjadi dua. 1. Ukut maliyah, akad kebendaan, yaitu semua akad yang melibatkan harta atau benda tertentu, baik untuk transaksi komersil, seperti jual beli maupun non-komersil, seperti hibah hadiah dan lainnya. Termasuk juga akad terkait dengan pekerjaan tertentu dengan imbalan tertentu seperti akad mudorobah, muzaroah atau musakoh. 2. Ukut goiri maliyah, akad selain kebendaan, yaitu akad yang hanya terkait dengan perbuatan saja tanpa ada imbalan tertentu, seperti akad perwakilan, wasiat dan lainnya. Hikmah akad. Ada beberapa hikmah dengan disyariatkannya akad dalam muamalah, antara lain. 1. Munculnya pertanggungjawaban moral dan material. 2. Timbulnya rasa ketentraman dan kepuasan dari kedua belah pihak. 3. Terhindarnya perselisihan dari kedua belah pihak. 4. Terhindar dari pemilikan harta secara tidak sah. 5. Status kepemilikan terhadap harta menjadi jelas. Demikian pembelajaran kita hari ini. Apabila ada kesalahan mohon maaf lahir batin. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.